Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Indra Gurahman. Saya akan mempresentasikan tentang topologi jaringan. Konsep topologi. Konsep dasarnya bagaimana struktur fisik dan logis hubungan antar perangkat, komputer, switch, router di dalam suatu jaringan. Konsep kuncinya, node adalah perangkat atau komputer, printer, dan sebagainya. Link adalah saluran yang menghubungkan antara node atau kabel atau network kabel. Pola adalah koneksi menentukan efisiensi, kecepatan, dan reliabilitas. B. Pengertian topologi. Topologi jaringan adalah cara atau pengaturan perangkat-perangkat seperti komputer, router, switch dalam suatu jaringan agar bisa saling terhubung dan bertukar data. Tujuan topologi jaringan adalah menentukan efisiensi, kecepatan, dan keandalan komunikasi data antara perangkat. C. Fungsi dan manfaat topologi. Fungsi topologi ada 5, yaitu 1. Menentukan struktur jaringan, menentukan bagaimana perangkat jaringan atau komputer, printer, router, dan lain-lain terhubung satu sama lain. 2. Mengatur aliran data, membantu mengatur jalur data sehingga komunikasi antara perangkat menjadi efisien dan terorganisir. 3. Memudahkan pengelolaan jaringan. Dengan mengetahui topologi, administrator bisa lebih mudah mengelola dan memelihara jaringan. 4. Mendukung skalabilitas, memungkinkan jaringan diperluas atau dimodifikasi dengan lebih struktur dan mudah. 5. Memperjelas diagnosa masalah. Saat terjadi gangguan, struktur topologi membantu mengidentifikasi sumber masalah dengan cepat. Manfaat topologi ada 5, yaitu efisiensi dan skalabilitas. 1. Efisiensi dan skalabilitas, memungkinkan jaringan dirancang sesuai kebutuhan dan mudah dikembangkan dengan masa depan. 2. Biaya dan sumber daya terkontrol. Dengan memilih topologi yang tepat, biaya perangkat keras dan instalasi bisa diminimalkan. 3. Meningkatkan performa jaringan. Topologi yang baik mengurangi kemacetan data dan mempercepat akses. 4. Reliabilitas dalam kestabilan jaringan. Beberapa topologi seperti mesh memberikan jalur cadangan jika salah satu jalur gagal. 5. Keamanan lebih terkontrol. Arsitektur tertentu, misalnya star atau tree, mempermudah pengaturan keamanan dan pengawasan lalu lintas data. D. Jenis topologi beserta kelebihan dan kekurangan. 1. Topologi bus. Topologi bus adalah jenis topologi jaringan di mana semua perangkat komputer dalam jaringan dihubungkan melalui satu kabel utama yang disebut bus atau backbone. Data yang dikirim dari satu perangkat akan mengalir sepanjang kabel dan bisa diakses oleh semua perangkat lain, tetapi hanya perangkat tujuan yang akan memproses data itu. Kelebihan topologi bus ada 4, yaitu biaya instalasi rendah, menggunakan kabel lebih sedikit dibanding topologi lain seperti star atau mesh, cocok untuk jaringan kecil dengan anggaran terbatas. 2. Mudah dipasang dan diperluas, penambahan perangkat baru bisa dilakukan dengan mudah tanpa mengganggu jaringan yang ada. 3. Sederhana, struktur yang pengelola jaringan relatif mudah karena bentuknya linear. 4. Tidak membutuhkan perangkat tambahan, tidak memerlukan switch atau hook, hanya konektor dan kabel utama. Kekurangan topologi bus ada 5, yaitu rentan terhadap gangguan jika kabel utama bus mengalami kerusakan, seluruh jaringan bisa mati atau terganggu. 2. Kinerja menurun saat beban tinggi. Semakin banyak perangkat terhubung, semakin besar kemungkinan terjadinya collision atau tabrakan data yang menurunkan performa. 3. Deteksi dan pemeliharaan sulit. Sulit untuk melacak kesalahan atau kerusakan pada kabel, terutama jika jaringan sudah besar. 4. Keamanan rendah. Semua perangkat menerima semua data, jadi lebih mudah disadap. 5. Terbatas jarak dan jumlah node. Panjang kabel dan jumlah perangkat yang bisa dihubungkan terbatas karena sinyal yang bisa melemah. 2. Topologi mesh. Topologi mesh adalah jenis jaringan di mana setiap perangkat atau node saling terhubung langsung ke semua perangkat lainnya dalam jaringan, sehingga membentuk jalur komunikasi ganda antar node. Tujuan utamanya adalah menciptakan konektivitas yang tinggi dan toleransi kesalahan. Jika satu jalur atau perangkat rusak, data bisa tetap dikirim melalui jalur lain. Kelebihan topologi mesh ada 5, yaitu 1. Keandalan tinggi. Setiap perangkat memiliki jalur langsung ke semua perangkat lain. Jadi jika satu jalur putus, data tetap bisa dikirim lewat jalur alternatif. 2. Tidak mengganggu jaringan lain.
Koneksi antar dua perangkat tidak memenuhi koneksi perangkat lain karena jalur terpisah. 3. Keamanan lebih baik. Data dapat dikirim melalui jalur khusus tanpa melewati perangkat lain, mengurangi risiko penyadapan. 4. Performa stabil. Cocok untuk lalu lintas data tinggi karena tidak ada bagi pakai jalur utama. 5. Mudah deteksi kerusakan. Jika satu koneksi rusak, lokasi kerusakannya mudah ditemukan dan diperbaiki tanpa mematikan jaringan. Kekurangan topologi mesh ada 4, yaitu 1. Biaya tinggi. Membutuhkan banyak kabel dan port karena setiap perangkat terhubung langsung ke semua perangkat lain. 2. Instalasi sulit. Pemangsangan dan konfigurasi rumit terutama jika perangkat sangat banyak. 3. Kurang efisien untuk skala besar. Jumlah koneksi akan meningkat sangat cepat sesuai rumus N kurang 1 bagi 2 sehingga sulit dikelola. 4. Butuh ruang fisik lebih besar. Banyak kabel membuat manajemen kabel menjadi tantangan tersendiri. 3. Topologi star. Topologi star atau bintang adalah bentuk jaringan komputer di mana setiap perangkat atau node terhubung langsung ke satu perangkat pusat, biasanya switch atau hub, menggunakan kabel tersendiri. Perangkat pusat ini bertindak sebagai pengatur lalu lintas data. Semua data yang dikirim dari satu perangkat ke perangkat lain harus melewati perangkat pusat terlebih dahulu. Kelebihan topologi star ada 4, yaitu mudah dipasang dan dikonfigurasi. Penambahan atau pengurangan perangkat mudah dilakukan tanpa mengganggu perangkat lain. 2. Deteksi kerusakan cepat. Jika ada perangkat atau kabel rusak mudah diketahui karena hanya satu jalur yang terputus. 3. Stabil dan andal. Kerusakan pada satu kabel tidak mempengaruhi seluruh jaringan kecuali pusatnya yang rusak. 4. Performa lebih baik dibanding bus karena setiap perangkat punya kabel sendiri, lalu lintas data tidak saling mengganggu. Kekurangan topologi star ada 4, yaitu ketergantungan pada perangkat pusat. Jika switch atau hub rusak, seluruh jaringan berhenti berfungsi. 2. Biaya lebih tinggi dibanding bus atau ring, membutuhkan lebih banyak kabel dan perangkat pusat atau switch atau hub. Kinerja tergantung ke kapasitas pusat. Jika pusatnya lambat atau overload, seluruh jaringan akan melambat. 4. Kabel lebih panjang karena setiap perangkat punya jalur langsung ke pusat. Total panjang kabel bisa besar pada area luas. 4. Topologi ring. Topologi ring atau cincin adalah bentuk jaringan komputer di mana setiap perangkat terhubung berurutan membentuk lingkaran, sehingga setiap perangkat memiliki dua tetangga, yaitu satu di sebelah kiri, satu di sebelah kanan. Data dalam jaringan ini mengalir satu arah, single ring atau dua arah, dual ring, melewati setiap perangkat hingga sampai ke tujuan. Kelebihan topologi ring ada 4, yaitu pengiriman dan teratur. Data mengalir mengikuti arah tertentu sehingga tidak terjadi tabrakan data atau data collision. Performa konsisten. 1. Setiap perangkat mendapat giliran pengirim data sehingga kecepatan relatif stabil. 3. Instalasi relatif mudah. Struktur sederhana dan rapi jika jumlah perangkat tidak terlalu banyak. 4. Cocok untuk lalu lintas yang seimbang, baik digunakan jika semua perangkat mengirim data dengan frekuensi yang hampir sama. Kekurangan topologi ring ada 4, yaitu sensitif terhadap kerusakan. Jika satu kabel atau perangkat rusak pada single ring, seluruh jaringan bisa terganggu. 2. Sulit menambah atau mengurangi perangkat. Penambahan atau pengurangan node memerlukan penggantian sementara jaringan. 3. Troubleshooting rumit. Sulit menemukan lokasi kerusakan jika jaringan besar. 4. Kurang fleksibel. Tidak mudah diubah strukturnya dibanding topologi star. 5. Topologi linear. Topologi linear adalah salah satu bentuk jaringan komputer yang menghubungkan semua perangkat atau node menggunakan satu kabel utama yang membentang lurus dari ujung ke ujung. Kabel utama ini disebut backbone atau bus. Kelebihan topologi linear ada 4, yaitu biaya murah. Hanya membutuhkan satu kabel utama dan konektor tanpa perangkat pusat. 2. Instalasi sederhana. Mudah dipasang dan jaringan kecil dengan jumlah perangkat sedikit. 3. Penggunaan 2 kabel efisien. Panjang kabel yang digunakan lebih sedikit dibanding topologi star. 4. Cocok untuk jaringan kecil. Efisien untuk lingkungan dengan lalu lintas data yang rendah. Kekurangan topologi linear ada 4, yaitu ketergantungan pada kabel utama. Jika kabel utama rusak, seluruh jaringan mati. Kinerja menurun jika perangkat bertambah. 2. Semakin banyak perangkat, semakin lambat pengiriman data. 3. Sulit mengidentifikasi.
Kerusakan perlu pengecekan seluruh jalur untuk menemukan titik masalah. 4. Rentang tabrakan. Karena semua perangkat terbagi satu jalur, data bisa bertabrakan jika dikirim bersamaan atau data collision. 6. Topologi hybrid. Topologi hybrid adalah jenis topologi jaringan yang menggabungkan dua atau lebih topologi dasar, misalnya star, bus, ring, atau mesh. Dalam satu sistem, jaringan untuk memanfaatkan kelebihan masing-masing dan meminimalkan kekurangannya. Kelebihan topologi hybrid ada 4, yaitu 1. Fleksibel, bisa dirancang sesuai kebutuhan dan kondisi lapangan. 2. Skalabilitas tinggi, mudah menambah perangkat atau segmen jaringan baru tanpa mengganggu seluruh sistem. 3. Memanfaatkan kelebihan topologi yang digabungkan, misalnya kestabilan star dan efisiensi bus. 4. Toleransi kesalahan lebih baik, kerusakan di satu bagian tidak selalu memutus jaringan keseluruhan. Kekurangan topologi hybrid ada 4, yaitu 1. Biaya tinggi, membutuhkan lebih banyak perangkat, kabel, dan konfigurasi yang rumit. 2. Instalasi dan perawatan kompleks, memerlukan teknisi berpengalaman untuk merancang dan mengelola. 3. Kebutuhan perangkat keras lebih banyak seperti switch, hub, rotor, dan konektor tambahan. 4. Pengaturan konfigurasi sulit karena kombinasi topologi bisa berbeda-beda di setiap bagian jaringan. Yang ketujuh adalah topologi tree. Topologi tree adalah bentuk jaringan komputer yang menggabungkan konsep topologi start dan topologi bus, di mana setiap kelompok perangkat atau node terhubung ke sebuah hub atau switch, lalu hub tersebut saling terhubung melalui satu jalur utama atau backbone, membentuk struktur bercabang seperti pohon. Kelebihan topologi tree ada 4, yaitu 1. Mudah dikembangkan. Penambahan node di salah satu cabang tidak mengganggu jaringan cabang lain. Mendukung skala besar. Cocok untuk organisasi yang punya banyak departemen atau ruang terpisah. 3. Manajemen data terstruktur. Karena berbentuk hierarki, aliran data bisa diatur per cabang dengan jelas. 4. Pendeteksian gangguan lebih mudah. Gangguan di satu cabang tidak langsung mematikan seluruh jaringan. Kekurangan topologi tree ada 4, yaitu 1. Bergantung pada backbone. Jika jalur utama backbone rusak, seluruh jaringan bisa terganggu. 2. Biaya lebih mahal, butuh lebih banyak kabel dan perangkat jaringan satu hub dibanding topologi sederhana. 3. Pengaturan lebih rumit, karena bercabang dan bertingkat, konfigurasi serta perawatannya memerlukan teknisi yang lebih berpengalaman. 4. Lalu lintas data bisa padat di root node pusat, bisa menjadi bottleneck jika terlalu banyak lalu lintas. Sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.